Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga aktivitas di hari ini diberikan kelancaran. Senang sekali saya Ita Kurata dapat menjumpai Anda dan menemani Anda hingga nanti 1 jam ke depan di acara kesayangan kita, Dialog Khusus. Pemirsa, berbicara tentang pendidikan ini kita tidak akan ada habisnya ya, karena pendidikan selalu berkembang. Lembaga pendidikan selalu berinovasi untuk menjadi yang unggul dan juga terdepan. Nah, itu sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu mengenal Yayasan Petra Kediri. Yayasan Petra Kediri yang terkenal dengan lembaga pendidikan yang unggul dan juga berkualitas. Sudah hadir di studio The Hot TV narasumber kita dari Yayasan Petra Kediri. Mari kita sapa terlebih dahulu ya beliau-beliau ini. Selamat siang Bapak, Ibu. Selamat siang. Ya, semangat? Semangat. Masih semangat ya dalam pandemi ini. Sehat semuanya. Harus semangat. Nah, silahkan untuk memperkenalkan diri dan juga disapa terlebih dahulu pemirsa di rumah. Silahkan. Selamat siang semuanya. Kami dari YPK Petra Kediri sangat merasa bangga ketika kita ada bersama di dialog khusus ini. Kita akan membahas tentang pendidikan. Saya mewakili yayasan, saya Yudi Andoko SH dari Yayasan Perguruan Kristen Petra Kediri sebagai General Manager. Dan di sebelah saya juga ada beberapa kepala sekolah yang mungkin bisa memperkenalkan diri juga. Iya, dari Bapak Yudi Andoko selaku General Manager ya dari YPK Petra. Kemudian silahkan dari Bapak. Ya, selamat siang pemirsa di rumah dimanapun berada, Bapak Ibu Guru mungkin yang juga memonitor acara siang hari ini. Wali murid, orang tua yang berbahagia, juga mungkin siswa-siswi SD Kristen Petra Kediri, selamat siang semuanya dan sehat semua tentunya ya. Ya, senang sekali disapa oleh Bapak Kepala Sekolahnya ya. Ini pasti murid-muridnya sudah menonton depan. Kemudian silahkan ada Ibu di ujung, silahkan memperkenalkan diri. Selamat siang, saya Bu Kristina Setiawati dari SMP Kristen Petra. Selamat siang untuk anak-anakku yang ada di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan ya, bersama dengan keluarga. Ibu percaya dan kita doakan supaya pandemi ini segera berakhir. Supaya apa? Supaya kita bisa lagi ketemu. Gitu ya, tetap semangat. Semoga kita segera bertemu, karena pasti anak-anak sudah rindu ya sama teman-temannya dan juga gurunya. Sudah kangen ini. Sudah kangen seperti itu untuk bersekolah kembali. Nah, kita akan kupas tuntas tentang Yayasan Petra Kediri. Tapi sebelumnya mari kita saksikan video profil dari Yayasan Petra Kediri yang satu ini. Yayasan Perguruan Kristen Petra Kediri atau yang dikenal dengan nama YPK Petra Kediri mulai dirintis sejak tahun 1949 dengan nama Badan Pendidikan Kristen Tionghoa yang disingkat BPKT. Seiring perkembangan dan pertumbuhannya, pada tanggal 28 Desember 1987 berubah nama menjadi Yayasan Perguruan Kristen Petra Kediri yang semakin memperkuat ciri khas dan karakter Kristen pada visi dan misinya. Didukung dengan pengalaman puluhan tahun di bidang pendidikan dan yang telah mengelola 4 unit sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA yang memiliki gedung, fasilitas, dan sarana prasarana yang memadai. Maka, YPK Petra Kediri berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kasih, serta membimbing siswa mengembangkan potensi secara maksimal sebagai bekal bagi masa depan mereka. TK Kristen Petra Kediri. TK Kristen Petra Kediri yang berlokasi di Jalan Medang Kamulan nomor 37A Kediri memiliki 4 program yang disesuaikan dengan usia anak, yaitu toddler, kelompok bermain, TKA, dan TKB. Dengan adanya gedung, fasilitas dan media pembelajaran yang memadai, serta arena bermain yang luas, mendukung suasana pembelajaran yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Didukung tenaga guru yang profesional, dengan rasio antara guru siswa yang memadai, TK Kristen Petra merancang kegiatan pembelajaran yang kreatif, variatif,
dan eksploratif untuk mendukung perkembangan psikomotorik, kognitif, dan afektif siswa. Sejak dini, anak-anak dibiasakan dengan berbagai kegiatan kerohanian untuk memupuk keimanan, rasa cinta terhadap Tuhan, sesama, dan lingkungan. Menyediakan tenaga khusus untuk melaksanakan program deteksi dini tumbuh kembang anak kepada seluruh siswa, dan juga disediakan petugas toilet untuk membantu dan mengajarkan anak agar bisa melakukan aktivitas toilet secara mandiri. Anak-anak juga diperkenalkan dengan musik tradisional seperti angklung untuk turut serta menjaga kelestarian budaya bangsa. Untuk mengikuti perkembangan zaman, siswa diperkenalkan dengan komputer sebagai media yang sangat diperlukan di era teknologi informasi yang terus berkembang. Disediakan juga fasilitas kolam renang untuk mendukung kegiatan olahraga renang yang sangat digemari oleh anak-anak. Bentuk pembelajaran dan berbagai kegiatan di TK Kristen Petra akan memberikan pengalaman-pengalaman yang menarik dan sangat positif kepada anak. Dan hal ini akan menjadikan anak siap menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki sikap yang positif terhadap sekolah formal. SD Kristen Petra Kediri. SD Kristen Petra Kediri berlokasi di Jalan Medang Kamulan nomor 37 Kediri. Memiliki bangunan gedung, fasilitas sekolah dan sarana pembelajaran yang memadai, sangat mendukung kegiatan pembelajaran di tingkat sekolah dasar yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam hal membaca, menulis, dan berhitung, serta perkembangan kecerdasan emosi dan spiritual anak. Berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler, baik di bidang seni seperti membatik, karawitan, seni suara dan seni tari, dan juga di bidang olahraga seperti basket, atletik, dan wushu diselenggarakan untuk mewadahi berbagai potensi siswa yang beragam agar bisa berkembang secara maksimal. Berkat bimbingan dan perhatian serta pelatihan yang intensif dari guru kepada siswa dalam berbagai kegiatan sekolah, sangat mendukung siswa untuk mencapai prestasi sejak dini. Terbukti dengan berbagai prestasi yang telah diukir oleh siswa SD Kristen Petra, baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi. Aku bangga karena dapat membawa nama baik SD Kristen Petra dengan memenangkan kejuaraan lomba menyanyi di tingkat kota Kediri. Aku ingin menjadi seorang dokter. Dengan meraih juara 1 tim Wisada di tingkat kota Kediri, membuatku menjadi lebih pasti untuk melangkah menjadi seorang dokter. Berbagai siswa dengan ragam etnis, status sosial dan ekonomi menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk anak tentang keberagaman. Perbedaan menjadi warga negara yang santun, bertanggung jawab, dan bertoleransi. SMP Kristen Petra Kediri. SMP Kristen Petra Kediri yang berlokasi di Jalan MH Tamrin nomor 1 Kediri. Dengan adanya gedung, fasilitas dan media pembelajaran, serta rasio guru dan siswa yang memadai, mendukung terciptanya interaksi yang komunikatif dan terbimbing dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas diarahkan pada peran aktif siswa untuk bereksplorasi, berkreasi, berpikir secara mendalam, serta dapat mempraktikkan pelajaran yang diterima oleh siswa. Salah satu program akademik yang menjadi unggulan yaitu kegiatan News Presenter yang dirancang untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler,
Guru-guru memotivasi dan membimbing siswa agar dapat mengembangkan diri sebaik-baiknya dan berprestasi tinggi melalui potensi yang mereka miliki. Berbagai prestasi akademis maupun non-akademis pernah diraih oleh siswa SMP Kristen Petra, baik di tingkat kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Dengan bekal pendidikan, keimanan, pengalaman organisasi, dan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh siswa SMP Kristen Petra akan menjadi modal yang mendukung bagi siswa untuk mengembangkan diri lebih baik lagi, serta siap untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. SMA Kristen Petra Kediri. SMA Kristen Petra Kediri yang beralamatkan di Jalan Medang Kamulan nomor 48 Kediri memiliki gedung, fasilitas sekolah dan media pembelajaran yang memadai, rasio guru dan siswa yang memadai, memungkinkan guru memberikan perhatian yang penuh kepada siswa, ruang kelas yang nyaman dilengkapi dengan LCD proyektor, media pembelajaran yang memadai, sangat mendukung kegiatan pembelajaran di dalam kelas, sarana laboratorium fisika, kimia, biologi, dan komputer juga disiapkan untuk mendukung kegiatan praktikum siswa. Selain itu, berbagai kegiatan pembelajaran di luar kelas dibuat semenarik mungkin, sehingga siswa mendapatkan bentuk pembelajaran yang kreatif dan beragam. SMA Kristen Petra menyediakan sarana teknologi dan informasi yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi. Sarana-sarana yang mendukung seperti arena olahraga dan program latihan intensif juga disiapkan untuk siswa-siswa yang berbakat untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Berbagai prestasi baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi pernah diraih oleh siswa SMA Kristen Petra, baik melalui olahraga basket, paduan suara, dan musik akustik, serta prestasi-prestasi yang lain. Pengembangan jiwa kewirausahaan juga diberikan kepada siswa agar berani bereksplorasi, membuat perencanaan, menerapkan ide-ide, berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif, memasarkan produk dan melakukan evaluasi terhadap hasil penjualan produk. Ya pemirsa, itulah tadi video profil dari Yayasan Petra Kediri. 71 tahun berdiri, itu bukan waktu yang singkat, waktu yang perjalanan yang sangat panjang sekali. Nah mungkin Pak boleh diceritakan ini sejarah singkatnya dari Yayasan Petra Kediri kepada Bapak Yudi, silahkan diceritakan. Ya, pastinya kita bersyukur karena sudah 71 tahun, itu adalah perjalanan yang cukup panjang di dalam sebuah institusi pendidikan. Kita dimulai dari 1 Agustus 1949 dan waktu itu masih memakai nama Badan Pendidikan Kristen Tionghoa. Memang beberapa orang-orang Tionghoa yang akhirnya bersatu untuk menjadi sebuah badan itu dan dibentuklah TK dan SD. Cuman waktu itu namanya juga masih belum TK dan SD. Saya lupa namanya pakai bahasa Belanda kayaknya. Jadi masih pakai bahasa yang mungkin sulit juga untuk diapalkan sekarang. Nah, di 1 Agustus 1949 itulah akhirnya dimulailah pendidikan Petra ini, dan terus di dalam perjalanannya sempat berubah nama beberapa kali juga karena juga mengikuti ketentuan yayasan. Jadi ada tentang peraturan yayasan kita ikutin sehingga namanya berubah dan sampai akhirnya sampai sekarang berubah menjadi nama Yayasan Perguruan Kristen Petra Kediri. Itu yang akhirnya jadi nama kita sampai saat ini, YPK Petra Kediri itu. Tapi ya memang 71 tahun yang cukup lama ini, mungkin kita ini yang di sini hanya mengikuti beberapa periode aja gitu kan, nggak ngerti dulu ceritanya. Tapi ketika melihat sejarahnya yang sangat panjang itu, ya saya cuma melihatnya bahwa
perjalanan yang panjang ini pasti mengalami turun naik, mengalami suka duka, tapi ya istilahnya bersyukur kalau sampai sejauh ini masih eksis. Di 71 tahun ini pun kita masih eksis dan kita masih punya semangat untuk ke depan jauh lebih baik lagi. Itu yang mungkin jadi kebanggaan kita sampai 71 tahun ini. Itu adalah salah satu bukti kesuksesan ya Pak ya, dan juga hasil kepercayaan dari masyarakat juga yang juga merasakan manfaat dari Yayasan Petra Kediri, karena tidak mungkin hingga 71 tahun ya. Iya, betul. Iya, sejak 1949. Nah, sejak selama 71 tahun ini banyak sekali prestasi yang dihasilkan, bukan begitu Bu Christine? Iya. Dari murid dan juga dari guru. Iya. Khususnya untuk yang di SMP. Iya, betul. Jadi kami bersyukur Bu, kita bisa ada di SMP Kristen Petra, di Yayasan Perguruan Kristen Petra. Kenapa? Ini bukan suatu kebetulan menurut kami, ini anugerah, di mana Bapak Ibu guru, saya dengan beberapa teman dan Bapak Ibu yang lain itu punya keterbebanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, sehingga dari pelayanan yang kami berikan, mau tidak mau itu akan ada hasilnya. Jadi apa yang sudah kami coba untuk lakukan, sebenarnya tidak terlalu banyak seperti apa, tapi karena ada kontribusi dari orang tua, dari yayasan, dari semua pihak yang bekerja sama, sehingga anak-anak didik kami ada banyak prestasi. Seperti kalau di SMP itu Olimpiade Bahasa Inggris itu yang getol-getolnya. Jadi dimanapun ada Olimpiade Bahasa Inggris, kami kejar Bapak Ibu Bu. Jadi kita pernah menjadi salah satu juara pertama. Kemudian harapan 2 itu kita sabet di salah satu olimpiade di SMK negeri di Kediri. Kemudian di Nganjuk dan di Pare itu juga salah satu SMA negeri favorit juga, kami juga menjuarainya di sana. Itu yang di bahasa Inggris. Kemudian di SMA 1 kita juga 2 kali pernah ini MESO, Mathematics English Science Olympiad yang diadakan di SMA 1. Kemudian ada juga keterkaitannya dengan budaya. Jadi kita ikut English Star itu di Radar Kediri, itu juga kita lakukan. Kemudian kita dapat best overall, kemudian ada banyak lah. Tapi kami bersyukur semua itu bukan karena kami Bu, tapi bagaimana kita bekerja sama dengan orang tua, bagaimana kita menghandle semuanya seperti itu. Yayasan juga enggak lepas tangan, tapi mereka support selalu dengan kami. Dari kerjasama semua pihak ya Bu ya, Iya. dari yayasan, orang tua, anak, guru, semuanya ikut bekerja sama sehingga menghasilkan prestasi yang banyak sekali. Iya. Begitu pula di SD ya Pak ya? Iya, kalau di SD juga semua unit di YPK Petra semuanya berprestasi ya. Jadi kalau kita berbicara prestasi itu ada yang nampak di waktu yang sekarang, ada yang bisa dituai di waktu yang akan datang ya. Jadi prestasi itu ada yang nampak dilihat mata maupun yang tidak nampak dilihat mata. Jadi mungkin di SD tugas kita di SD memupuk mereka percaya diri, memupuk mereka leadershipnya. Mungkin di SD belum nampak, tapi setelah dia di SMP baru nampak keunggulannya, prestasinya. Bisa jadi di SMA dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara prestasi itu tidak bisa kita dilihat yang sekarang ya. Bisa jadi next time, bisa jadi yang dilihat mata, mungkin juga tidak dilihat mata juga itu bentuk prestasi ya, seperti mungkin karakternya terdidik ya, moralnya terbentuk bagus. Nah itu tugas kita di semua unit yang ada di lingkup YPK Petra Kediri. Iya, karakter dan moral ya Pak ya. Ya. Penting untuk dipupuk sehingga tidak serta-merta prestasi sehari jadi. Iya, betul. Ya. Tapi itu berdasarkan perjalanan panjang membentuk moral dan juga karakter siswa tersebut. Nah pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di Dialog Khusus. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Dialog Khusus, masih mengenal lebih dekat Yayasan Petra Kediri. Berdiri sejak 71 tahun dengan banyak sekali prestasi. Ini pasti strategi perkembangan atau pengembangan pendidikannya yang luar biasa. Bisa dijelaskan Pak Yudi bagaimana sih strategi pengembangan yang ada di Petra Kediri? Oke, jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, pastinya tidak terlepas dari para pendidik sendiri. Karena anak bisa pandai, anak bisa punya karakter yang baik, itu pun juga melalui proses yang dimana mereka juga melihat teladan guru, terus perhatian guru, juga ada ikatan emosional yang kadang-kadang itu membuat bahwa
seringkali terjadi adalah bahwa anak itu lebih percaya guru daripada ke orang tua, dan itu pun juga pasti kita alamin gitu kan. Mereka merasa bahwa guru ini merasa lebih benar. Nah, jadi akhirnya yang menjadi sentral di dalam sebuah pendidikan kita yang harus benar-benar kita kembangkan adalah kualitas kompetensi dari sumber daya manusianya sendiri. Nah, itu yang terus kita kembangkan, di mana dari tahun ke tahun kita dulu ketika mungkin kita perlu ada standar, semua guru harus S1. Kita punya program bagaimana bekerja sama dengan salah satu universitas untuk menyekolahkan guru. Itu pun juga ada kerjasama antara guru, mungkin ada bagian yang harus diberikan yayasan, ada guru juga yang ikut berkontribusi. Terus ada juga waktu itu semua guru harus punya, kalau bukan SPD harus punya akta 4. Itu pun kita juga bekerja sama dengan salah satu universitas yang maksudnya membuat guru itu punya kompetensi yang bagus karena secara lulusannya sudah memadai. Karena ada juga beberapa guru yang mungkin lulusannya bukan spesifik sarjana pendidikan, mungkin ada juga yang dari sarjana ekonomi. Itu pun juga kita arahkan sekolah linear lagi, supaya ya kita benar-benar membekali guru sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya itu. Jadi pengembangan guru melalui pelatihan ataupun program-program yang mengarahkan guru supaya guru ini benar-benar punya kompetensi dan kualitas yang baik, itu yang menjadi hal yang benar-benar kita kembangkan. Selain yang lain misalkan seperti fasilitas, sarana prasarana, itu hanya mendukung aja supaya pembelajaran akan semakin menarik, mengikuti perkembangan zaman, seperti perkembangan IT pun kita ikutin itu, tapi itu bukan yang semata-mata yang dikejar. Kalaupun kita ngikutin IT tapi gurunya tidak memadai, tidak berkompetensi juga susah. Jadi guru yang menjadi sentral dalam pengembangan pendidikan di YPK Petra. Ya, jadi benar-benar kualitas tenaga pengajarnya ya Pak ya, diperhatikan benar-benar harus ada standarnya semuanya. S1 yang linear Harus sesuai linear. dengan mata pelajaran yang diajar, kemudian ada akta 4-nya. Kalau Ini adalah dulu tuh sertifikat banyak yang ya. tidak punya juga. Iya, kemudian dibantu oleh yayasan ya. untuk memperoleh sertifikat Betul, itu. ya. Sertifikat untuk bukti bahwa telah resmi boleh mengajar. Itu juga diterapkan di semua sektor Pak, maksudnya di TK, SD, semua seperti itu. Kita ketika bicara tentang kualitas guru, ya dari TK, SD, SMP, SMA kita perhatikan supaya semua guru di 4 layanan pendidikan ini bisa bekerja dengan maksimal, memberikan pendidikan yang maksimal. Karena memang targetnya juga banyak sekali, targetnya juga tinggi ya Pak ya. Karena menghasilkan generasi yang unggul itu Betul. tidak mudah. Harus dengan tenaga pendidik yang juga berkualitas. Yes. Ini karena Yayasan Petra Kediri ini memiliki satu ciri khas ya Pak ya dalam pendidikan Ya. yang ingin ditonjolkan kepada masyarakat. Seperti apa Pak? Ya, kalau kita bicara tentang ciri khas, pastinya tidak lepas dari namanya visi yayasan. Jadi kita sebagai Yayasan Perguruan Kristen Petra Kediri ini ingin menjadi lembaga pendidikan yang unggul. Nah, unggul ini juga kita bukan hanya unggul karena mungkin bagus dari apanya, tapi kita lebih spesifik bahwa kita ingin menghasilkan siswa-siswa yang boleh dikatakan tuh utuh dalam hal apa ya, dalam keimanannya, dalam karakternya, mentalnya, terus juga utuh termasuk juga menyintai budaya itu dalam wawasan kebangsaannya. Jadi ada beberapa yang bukan hanya secara intelektual aja. Jadi secara intelektual pasti itu jadi tujuan dari pendidikan ya. Cuman untuk mendukung seseorang berhasil, intelektual tidak cukup. Tapi harus punya karakter mental yang baik, punya keimanan yang baik, punya wawasan kebangsaan yang baik, bangga dengan budaya, bangga dengan tanah airnya. Nah, itu juga kita bangun dari sejak mereka masih ada di YPK Petra. Agar menghasilkan generasi yang utuh tadi ya Pak ya, Betul. utuh secara keimanannya, karakternya, dan juga secara intelijensinya juga siap untuk terjun ke masyarakat nantinya, dan juga memenuhi standar-standar unggul sesuai dengan pendidikan. Nah, sekarang ini bagaimana Pak untuk strategi pembelajaran? Sekarang kan kegiatan pembelajaran semuanya ini belajar di rumah ya Pak ya, belajar daring. Bagaimana untuk pendidikan di SD? Yang kita tahu sekolah dasar ini masih mudah sekali untuk pendidikan di online. Silakan Pak. Ya, untuk kita pembelajaran di masa sekarang ya, masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh, memang kita harus tetap memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak siswa-siswi kita dengan kualitas yang sama ya. Artinya kita usahakan tetap mereka menikmati pendidikan dengan kualitas yang baik, walaupun mungkin di rumah masing-masing
Sementara kita yang di sekolah juga memberikan proses pengajaran yang tidak mengurangi kualitas, hanya dengan pendekatan sarana-sarana teknologi yang ada. Kurikulum juga kita buat mandiri sedemikian rupa, kemudian guru memberikan materi kita buat sebaik mungkin sehingga anak-anak yang menerima pembelajaran walaupun tempatnya di rumah, mereka tetap nyaman, mereka tetap riang gembira, tidak merasa bahwa mereka ini sedang dalam masa tanda petik di karantina ya karena darurat kesehatan. Tapi pembelajaran pendidikan tetap harus dijalankan dengan tidak mengurangi kualitas yang ada. Jadi pembelajarannya itu secara online mengirimkan video begitu Pak? Ya banyak hal yang kita buat ya seperti memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada dengan media Zoom, dengan Google Classroom, video, mungkin YouTube, ya semua sarana teknologi media sosial kita pakai. Ya. Tujuannya apa? Supaya anak-anak juga bisa menikmati pembelajaran jarak jauh dengan nyaman. Dan kendala-kendala apakah yang dirasakan untuk siswa-siswa? Kita tahu keadaannya tidak sama sebenarnya Pak ya. Pasti ada kendala yang dihadapi. Ya kalau kendala pasti ada ya, karena situasi yang seperti ini kan tidak kita sangka semuanya ya. Artinya kita belum pernah mengalami situasi seperti ini dan pendidikan juga harus jalan, pasti semua kendala dialami baik di Petra maupun sekolah-sekolah yang lain. Semua orang tua juga mengalami kendala masing-masing, dan yang paling mungkin yang di atas rata-rata adalah pemerataan mereka memiliki sarana media sosial ya. Mungkin orang tua juga wali murid kita heterogen, dan mungkin semua orang tua di sekolah lain juga mengalami hal yang sama, jadi tidak meratanya perangkat IT yang dimiliki ya. Tapi kita bersyukur bahwa orang tua kita di YPK Petra sangat support, mereka memahami keadaan ini dan berusaha memenuhi ya kebutuhan yang dibutuhkan sekarang untuk menunjang putra-putrinya supaya tetap bisa akses pengajaran PJJ ini. Sekolah pun juga semaksimal mungkin ya memenuhi semua sarana yang diperlukan supaya kendala-kendala yang ada itu kita minimalkan ya. Kalau kita hilangkan 100% mungkin belum bisa ya, tapi kita meminimalkan ya, sehingga tetap kualitas pendidikan tidak terkurangi. Meminimalkan kerugian-kerugian dengan cara kerjasama dari berbagai pihak ya Pak ya. Tidak hanya dari sekolah saja tapi juga dari orang tua. Begitupun juga di SMP Bu? Benar Bu, jadi di SMP tidak jauh seperti yang disampaikan oleh Pak David tadi. Jadi ada banyak hal yang kami coba lakukan, seperti Zoom dan sebagainya tadi. Jadi ketika Bapak Ibu Guru akan menyampaikan materi ke anak-anak, itu kita buat dulu Bu, namanya jurnal kegiatan mingguan. Jadi Bapak Ibu Guru sudah buat di sana, mereka akan tahu apa yang akan mereka lakukan ke depan. Jadi sudah kita persiapkan semuanya, supaya apa? Ketika hari H itu sudah tidak repot. Kenapa kalau tidak kita lakukan seperti ini? Karena begini, anak-anak di rumah itu melakukan tugas dan kewajibannya, mengerjakan apa yang kita lakukan. Sementara begitu selesai kita share apa yang harus kita sampaikan ke anak-anak, nah kita juga harus siapkan. Mengapa? Seperti yang disampaikan Pak David tadi bahwa semuanya serba dadak kayak begitu. Jadi pandemi ini memang membuat kita bukan mundur Bu, tapi tambah maju, tambah berkompeten untuk melakukan yang terbaik. Sekali lagi, masalahnya yang kita olah adalah generasi. Generasi ke depan harus lebih baik dari kita-kita. Jadi itu tujuan kami, jadi di pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi semangat kami untuk memberikan layanan kepada anak-anak, kepada orang tua, semua masyarakat di Kediri, memberikan yang terbaik. Jadi sudah dipersiapkan ya Bu ya, dari tenaga pengajarnya itu sudah menyiapkan rencana pembelajarannya untuk 1 minggu Ya. seperti Betul, itu? iya. Dan kemudian pasti ada adaptasi atau perubahan dari yang sebelumnya pembelajarannya offline kemudian ke online. Ada seperti itu diskusi seperti itu juga ada. Iya, jadi kita buat seperti MGMPS. Kalau di biasanya dulu ya Pak David ya, itu ada MGMP. MGMP itu kita menghadirkan Bapak Ibu Guru ke suatu sekolah untuk ikut bareng-bareng. Tapi kalau di sekolah kita tetap juga ada MGMPS. Itu kita sama-sama. Jadi misalnya guru bahasa Indonesia dengan guru bahasa Indonesia kita share apa yang mau kita berikan untuk anak-anak kita. Oh kurangku di sini, oh ada yang ini. Jadi akhirnya dari situ kita saling melengkapi. Jadi ada banyak gini, kalau di Petra memang ada kayak strata, di sekolah lain pun ada strata
begini, generasi untuk guru. Jadi ada yang muda, ada yang mid gitu ya Pak ya, ada yang senior. Tapi kita saling, yang muda menguasai IT, yang enggak terlalu muda sih ya, yang agak berikutnya itu menguasai untuk ide dan sebagainya. Nah, itu kita kolaborasikan. Jadi hasilnya ya puji Tuhan sampai hari ini kita tetap mencoba melakukan yang terbaik. Komitmen kami, Bu. Jadi di sekolah Petra ini ada MGMP-nya sendiri bahkan ya? Iya, di masing-masing. MGMPS, Iya. yaitu musyawarah guru mata pelajaran Iya, seperti di sekolah, itu ya? iya. Iya, yang untuk fungsinya untuk meningkatkan, saling meningkatkan ya Bu, ya, saling membantu agar pelaksanaan pembelajaran dan juga pembelajarannya nanti bisa lebih maksimal, saling belajar seperti itu. Nah pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di Dialog Khusus. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Dialog Khusus, masih mengenal tentang Yayasan Petra Kediri. Ternyata memang pandemi ini dan juga pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan dari berbagai pihak, kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya dari murid saja, tapi juga dari orang tua, bukan begitu Pak Yudi? Ya. Bagaimana kerjasama seharusnya orang tua itu, apa yang harus dilakukan untuk agar siswa juga bisa maksimal dalam belajar secara online? Betul. Jadi mungkin kita semua tahu bahwa pandemi yang tadi juga disinggung Pak David, kita semua tuh kayak menghadapi sesuatu yang baru yang tidak pernah terjadi dan semuanya harus beradaptasi. Nah, ketika kita sudah memikirkan bahwa pembelajaran seperti ini ternyata juga ada banyak hal yang maksudnya jadi kendala-kendala di rumah, seperti perangkatnya kurang bisa memadai, apalagi kalau sudah bicara internet. Di satu lokasi dengan lokasi lain udah beda juga. Mungkin yang di kota bagus, tapi di desa Masalah, sinyalnya hilang. iya. Inilah itu ada banyak kendala yang akhirnya kita berpikir bahwa ya, tapi ini kan harus tetap berjalan. Nah, ketika kita bicara bahwa pembelajaran jarak jauh ini harus berjalan, kita pun langsung yang pertama kita lakukan adalah kita langsung mengadakan pelatihan untuk guru. Jadi guru yang dulunya mungkin tidak biasa menggunakan IT, mereka masih harus meraba-raba ini tombol ini apa, itu seperti itu juga, dan akhirnya mereka belajar bagaimana bisa mengoperasikan Zoom meeting. Buat mereka yang benar-benar tidak tahu IT itu susah. Bagi kita aja yang mungkin belum pernah pakai juga bingung. Kita semua awalnya juga belajar. Nah, dari guru-guru belajar bagaimana membuat video pembelajaran, guru-guru belajar bagaimana bisa mengoperasikan kayak Google Classroom itu, di mana ternyata di situ ada bisa ngasih materi, ternyata di situ ada kuis, di situ ada tesnya juga, bisa mengevaluasi langsung. Nah, hal seperti itu tuh bukan sesuatu yang sudah mereka bisa. Itu benar-benar adaptasi yang benar-benar harus berjuang nih, kayak Bapak Ibu guru semua berjuang untuk itu. Nah, di awal-awal kita benar-benar akhirnya membuat pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk memperlengkapi guru supaya siap aja dengan pembelajaran online, karena memang itu benar-benar hal yang baru. Nah, setelah itu kita baru juga bicara dengan orang tua, dalam arti kita juga mendengar apa sih keluhan-keluhan orang tua gitu loh. Yang paling susah kan ketika kita tahu bahwa orang tua tidak mungkin bisa mendampingi terus nih anak-anak pembelajaran di rumah, karena mereka juga punya kesibukan bekerja, ya ada banyak kerepotan yang akhirnya seolah-olah itu jadi masalah di orang tua, dan orang tua menganggap bahwa sekolah jadi enak ya gitu. Maksudnya sekolah kok jadi enak, seolah guru jadi nyantai ya. Tapi saya katakan bukan seperti itu. Karena guru pun walaupun mungkin memberikan tugas online yang biasanya mungkin dari pagi, anggap aja jam 7 sampai jam 1 atau jam 2 udah pulang, bisa tidur, bisa nyantai. Kalau sekarang dari pagi sudah ngasihkan tugas, memantau perkembangan tugas, harus langsung mengevaluasi, kalau ada yang kurang tolong diremedi langsung, dan hari itu juga setelah itu bisa jadi sampai jam 10 malam pun masih terus mengikuti perkembangan hari ini. Nah, itu akhirnya juga menjadi sesuatu yang sebenarnya juga berat sebagai guru. Apakah guru nyantai-nyantai? Enggak juga. Kita malah kerjanya double porsi ini gitu. Menyiapkan persiapan, mengikuti perkembangan hari itu, menyiapkan besok juga. Jadi sehari itu bisa benar-benar harus melakukan banyak hal. Nah, itu yang mungkin perlu dipahami oleh orang tua, bahwa itulah perlu kerjasama yang baik. Kita tahu juga di rumah pasti ada kendala, tapi kendala itu juga harus bisa tetap kita laksanakan, karena kita punya satu tujuan bahwa jangan sampai dengan adanya kondisi seperti ini akhirnya kita tidak bisa memberikan pendidikan yang terbaik.
gitu. Apalagi misalnya contohnya ini sudah kelas 3 SMA, mau masuk ke universitas. Nah, kalau ternyata pembelajaran online ini tidak benar-benar bisa berjalan dengan baik, kan kasihan mereka juga. Karena memang kita juga tidak ingin ini selamanya akan belajar di rumah. Kita juga pengen nih ketemu, karena tadi sudah bilang ada kangen, ada kangen pengen ketemu. Tapi kembali lagi kan ya kita harus ikutin semua ketentuan pemerintah. Makanya itulah tetap perlu kerjasama yang baik antara guru, sekolah, dan juga orang tua. Harus saling mengerti ya Pak. Betul. Kita semua tidak menginginkan pandemi ini. Ya. Tapi dari Yayasan Petra ini berusaha semaksimal mungkin. Mungkin. Bagaimana anak-anaknya nanti bisa tetap sekolah begitu. Betul. Iya. Dan juga upaya-upaya itu dibentuk dengan cara tadi meningkatkan kualitas guru, karena guru adalah yang paling penting panutan bagi siswanya. Nah ini banyak sekali Pak ya, mungkin orang tua yang bersekolah atau menyekolahkan anaknya sejak zaman dulu hingga sekarang. Ini karena memang unggulan juga dan juga merupakan banyak daya tarik dari orang tua bukan begitu Pak? Ya, kalau daya tarik sih nanti kita bisa dijelaskan ini oleh kepala sekolah SD, kepala sekolah SMA. Ya intinya gini, di dalam pelayanan kita selalu berusaha untuk memberikan terbaik. Tapi tadi saya bilang bahwa konsentrasinya adalah di guru. Tapi semuanya juga harus mendukung. Maksudnya ketika gurunya sudah bagus, fasilitas sarana prasarana juga harus bagus, gedungnya juga harus memadai, membuat lingkungan yang sekolah yang nyaman, yang aman, representatif, semuanya kita bikin. Termasuk juga kita memikirkan bagaimana supaya kita ada yang di Balowarti itu kita ada 3 unit kan, ada TK, SD dan SMA. Yang mungkin saat ini masih berjalan adalah di SMP. Kalau sudah pagi aja itu bisa macet gitu. Nah kita juga memikirkan bagaimana ya, maksudnya supaya arus lalu lintasnya bisa jalan. Kita berikan pelayanan security yang lebih banyak di pagi hari. Jadi akhirnya kita memikirkan semua hal sehingga ya anak nyaman di sekolah, orang tua pun juga nyaman ketika harus nganter anak dan lain-lain. Jadi kita memikirkan banyak sisi juga dari sarana prasarana yang akhirnya mendukung semuanya sehingga tetap intinya kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, anak-anak merasa enjoy di sekolah. Apalagi di sekolah juga banyak hal-hal yang membuat anak tuh enjoy. Kalau nanti mungkin Pak David bisa cerita, di SD itu ada banyak lukisan-lukisan yang menarik, spot-spot selfie yang menarik, karena kita ngikutin perkembangan zaman. Anak-anak sukanya hal seperti itu. Ada lukisan-lukisan batik yang dibuat modern, lukisan-lukisan wayang yang dibuat modern. Itu pun juga sebenarnya salah satu membuat sekolah itu jadi nyaman. Tapi disitulah mereka tidak sadar ternyata belajar tentang budaya juga. Oh, misalnya mereka tanya, Bu ini apa sih? Guru sekalian memberikan penjelasan, oh ini wayang itu. Jadi akhirnya belajar itu tidak dalam hal kelas aja. Belajar melalui guru, melalui lingkungan sekolah, melalui apa yang mereka baca, slogan-slogan yang bagus, bagaimana tentang bertanggung jawab, bagaimana menjaga kebersihan sekolah yang adalah sebagian dari iman lah kayak gitu. Itu akhirnya mereka baca dan mereka lihat dari guru, oh ternyata guru kalau buang sampah ya harus tempatnya. Jadi semuanya contoh teladan yang baik di sekolah itu yang akan membuat sebuah karakter yang terus terbangun dengan baik. Ini yang merupakan hal yang menarik Pak. Betul. Jadi Yayasan Petra ini selalu memenuhi atau melihat kebutuhan siswanya. Dia tidak memaksakan, oh jika siswanya suka terhadap hal ini, sekarang perkembangan zamannya seperti ini, mengikuti dengan perkembangan zaman ya Pak ya. Bagus sekali ini dari keunggulan dari Yayasan Petra Kediri. Dan tadi juga sempat disebutkan bahwa tadi ada gambar-gambar selfie gitu Pak ya, untuk menarik minat siswa begitu Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang mengapa orang tua memilih bersekolah di YPK Petra, sebetulnya angka 71 ini juga sudah mewakili. Artinya dengan kematangan YPK Petra, kematangan semua unit sekolah yang ada di YPK Petra itu sudah menjadi salah satu indikator mengapa orang tua memilih dan menyekolahkan anaknya di Petra. Selain kita support terus, update terus hal-hal untuk memenuhi kebutuhan siswa, ya seperti sarana prasarana kita buat sedemikian rupa sehingga mengecat pun tidak asal mengecat ya, tapi ada nuansa edukatifnya di situ, mungkin pewarnaan, mungkin ada gambar edukatif di situ, cinta budaya, cinta bangsa dan tanah air. Nah akhirnya semua itu menjadi tanaman benih-benih yang kita tabur ke anak-anak, dan orang tua menjadi yakin untuk menyekolahkan anaknya di YPK Petra ya, dari tingkat TK sampai dengan SMA.
Jadi budaya juga hal yang ditonjolkan juga ya, Pak, ya? Dibelajarkan sejak Budaya dan SD. kebangsaan, karakter religius itu kita tanamkan setiap hari. Karena memang sudah menjadi target itu ya Pak. Iya. Target lulusannya harus seperti itu. Iya. Menjadi generasi yang unggul ya, berwawasan Nusantara, kebangsaan dan teknologi. Wawasan Nusantara, kebangsaan dan juga teknologi. Begitu juga di SMP, Bu. Betul, Bu. Jadi kalau di SMP memang tidak hanya di SMP sebenarnya. Kita semua ya. Itu ada satu nilai yang perlu kita sampaikan di sini, bahwa kedisiplinan itu jadi modal utama di kami. Kedisiplinan ini bisa kita lihat dari semua aspek. Jadi seperti kalau di masa pandemi ini kan kemungkinan banyak orang yang, waduh gimana sih caranya ngatasi anak-anak yang terlambat seperti itu. Nah, di kami itu ada, ya mungkin di sekolah lain juga lakukan, hanya di tempat kami membatasi jam absennya siswa itu. Jadi siswa absen pada pukul 7 sampai dengan pukul 7.15, lepas dari itu anak-anak sudah dikatakan maaf terlambat, besok lebih pagi ya. Nah, hal seperti ini yang orang tua juga perhatikan. Jadi, oh ternyata di sana tetap diperhatikan seperti itu. Kemudian layanan, Bu. Jadi misalkan ada anak-anak bermasalah, itu tidak serta-merta kita biarkan. Kita cari akar masalahnya itu sampai di mana. Kita coba, kita gali, kita home visit dan seterusnya. Jadi BK pun berkoordinasi dengan orang tua, dengan guru, dan semuanya akhirnya kita mencoba memberikan pelayanan yang terbaik. Memberikan pelayanan yang terbaik ya Bu ya, dan juga mengontrol siswanya benar-benar, dan juga memenuhi kebutuhan siswanya, dan tadi menerapkan kedisiplinan sejak dini, betul. Itu adalah hal yang sangat penting. Pembentukan karakter itu penting bagi generasi yang akan datang. Nah pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara, tetap di Dialog Khusus. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Dialog Khusus, masih tentang mengenal Yayasan Petra Kediri. Banyak sekali prestasinya dan sudah berdiri sejak 71 tahun, merupakan bukti bahwa Yayasan Petra Kediri merupakan unggulan. Nah ini Pak, target kedepannya ini, apa yang ingin dicapai dan juga apa yang sedang direncanakan oleh Yayasan Petra Kediri? Iya, kalau kita bicara target ya kembali lagi bahwa kita bergerak ini berdasarkan dari arahan yayasan, yaitu visi yayasan. Apa yang ingin dicapai tadi, bahwa kita pengen menjadi lembaga pendidikan Kristen unggulan, yang maksudnya memang kita pengen mencetak generasi-generasi yang unggul dan menjadi pribadi yang utuh dalam 4 hal tadi. Intelektualnya harus bagus, terus karakternya juga harus bagus, terus selain karakter juga keimanannya bagus, dan yang terakhir tentang tadi wawasan kebangsaannya harus bagus. Jadi hal-hal ini yang kecerdasan seperti ini akan terus kita bangun. Kita pengen anak-anak kita terus berkembang di area-area seperti itu, dan pastinya harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman ini kan juga kenapa kita sangat concern ke situ, karena ketika anak-anak dibentuk untuk ada di dalam zamannya, otomatis mereka bisa berdaya saing yang kuat. Ketika zaman sudah IT seperti ini, kita tetap aja dengan pembelajaran yang mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Wah, harus seperti ini. Ya anak mungkin tetap bagus, tapi tidak bisa berdaya saing. Nah, karena semuanya udah pakai internet, dia masih ngetik, nggak mungkin kan gitu. Jadi tetap kita harus mengikuti perkembangan yang terjadi, dan kita memfasilitasi anak-anak untuk belajar itu, supaya akhirnya mereka benar-benar bisa berdaya saing, karena memang kondisinya atau eranya di situ. Tapi kembali lagi bahwa sebelum mereka ada di situ, kita harus benar-benar menggembleng karakternya dulu. Kalau pinter ya harus sopan, kalau pinter ya harus menghargai orang lain, kalau pinter ya harus tahu berempati kepada orang lain juga. Bukan pinter terus merasa sombong, merasa tinggi hati, tidak seperti itu. Jadi tetap akhirnya pondasi-pondasi karakter, keimanan, itu wawasan kebangsaan itu yang harus kita tonjolkan, sehingga nanti targetnya ya benar-benar menjadi generasi-generasi yang siap aja untuk menjadi generasi penerus bangsa yang unggul. Seperti itu sih. Ya, pendidikan karakter itu adalah hal yang penting. Percuma kalau pintar tapi tidak berkarakter. Betul, dan juga tidak sopan itu ya. Dan itu sudah sejak dini ya Pak ya. Betul, sejak dini. Usia SD bahkan mulai sudah TK aja kita sudah ajarkan sudah bagaimana diajarkan. Memberi salam kepada guru, yang maksudnya akhirnya anak yang dulunya tidak pernah say hello kepada guru, tiba-tiba jadi kayak ceria aja di rumah. Kadang-kadang orang tua juga, kalau testimoni orang tua ya, sampai akhirnya orang tua aja saya bilang gini,
saya baru tahu nih gara-gara di Petra ini tiba-tiba anak saya kalau ketemu orang langsung cium tangan atau maksudnya hal-hal yang maksudnya sepele yang diajarkan, maksudnya itu sebagai penghargaan kita kepada orang lain. Terus juga tiba-tiba ngajarin, loh jangan buang sampah loh mah, lah kayak gitu-gitu. Kadang itu jadi testimoni yang menurut mereka bagus karena sudah tercetak ketika mereka baru usia dari, kalau di TK kan ada dari toddler, ada PG, itu dari mulai umur 2 tahun mereka udah diajarkan untuk menjadi pondasi mereka menjadi anak yang berkarakter. Dan semuanya sukses ya Pak ya, pembelajarannya sukses Ya, kita hingga dapat berharap itu yang menghasilkan terus itu. bisa kita tingkatkan supaya mereka benar-benar bisa sukses dengan bekal yang kita berikan selama mereka bersekolah di YPK Petra ini. Iya, sukses secara karakter, namun tidak hanya karakter juga, di sini juga dilatih ya Pak ya, bakat dan juga minat tidak hanya di dalam bidang akademis saja, tapi juga di bidang non akademis, bukan begitu Pak? Dari SD juga sudah dilatih seperti itu. Ya, artinya kalau kita berbicara masa depan atau mungkin target masa depan, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Yudi sebagai GM YPK Petra. Kalau kita mau rangkum tuh menjadi slogannya menjadi lebih baik. Ya, jadi setiap hari harus menjadi lebih baik pengajarannya, mungkin sarananya, dan lain-lain hal yang mendukung untuk pembelajaran. Juga dalam hal mungkin non akademiknya juga dibina sedemikian rupa sehingga mereka muncul ya hal-hal mungkin yang semakin terpendam, mereka muncul leadershipnya, muncul dalam bidang olahraganya dan lain sebagainya. Jadi menjadi lebih baik setiap hari kita dengungkan. Jadi juga memfasilitasi dalam bidang non akademik ya Pak ya, Ya. seperti olahraga dan juga tadi ada kesenian membatik juga ya Pak ya. Ya. Jadi juga difasilitasi, jadi tidak hanya pintar secara akademis tapi juga non akademis. Tapi tidak hanya itu, juga memiliki karakter yang kuat dan juga bermoral itu. Nah Pak, ini kita sudah sampai di penghujung acara dan silakan untuk memberikan closing statement kepada pemirsa di rumah. Iya. Saya mewakili dari Yayasan Perguruan Kristen Petra Kediri ingin mengucapkan selamat untuk bangsa kita yang akan berulang tahun kemerdekaan. Ini tahun ke-75, 75 tahun perjalanan juga yang panjang bagi bangsa kita. Jadi kita berdoa ke depannya bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang terus maju dan semakin bisa membanggakan di seluruh dunia ini. Jadi selamat ulang tahun untuk bangsa Indonesia, ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, beda selisih dikit ya Pak ya, Beda 71 dengan 75 ya. Ini kemudian dari Pak David silakan. Ya, dari SDK Petra Kediri, Dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-75, dan doa harapan kita semuanya YPK Petra, khususnya SDK Petra, bisa berperan untuk mengisi kemerdekaan ini dalam dunia pendidikan, mencetak generasi-generasi yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Semoga lulusannya juga bisa membanggakan negeri ini juga ya Pak. Amin. Ya. Dan kepada Ibu Christina silakan. Ya, Dirgahayu Republik Indonesia tetap maju di tahun yang ke-75, tetap menjadi yang terbaik untuk semua, menjadi negara yang luar biasa. Demikian juga untuk YPK Petra Kediri yang ke-71, kita akan tetap bersama-sama memajukan dunia pendidikan untuk mewarnai Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Bersama-sama maju untuk mewarnai Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih Pak atas dialog yang sangat bermanfaat dan sangat informatif sekali bagi pemirsa di rumah. Kita semua tercerahkan dan semoga silaturahminya juga tetap terjaga. Amin. Oke, pemirsa, itu tadi dialog bersama Yayasan Petra Kediri yang merupakan sekolah unggulan dengan targetnya yaitu menghasilkan lulusan yang tidak hanya intelek tapi juga memiliki karakter, keimanan dan juga wawasan kebangsaan. Nah, tidak terasa 1 jam sudah saya menemani Anda di dialog khusus. Tetap saksikan dialog khusus setiap hari Senin sampai Sabtu. Saya dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.